syukur kami kembalikan kepada Tuhan di tempat yang maha tinggi. Layakan kami malam hari ini Tuhan, sebab Engkau-Lah Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang selalu menyertai hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkati ibadah malam pujian penyembahan malam hari ini. Layakan, sucikan, kuduskan kami. Biarlah rangkaian ibadah malam hari ini menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan masuk dalam pujian penyembahan kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sebab sungguh indah tiada taranya Tuhan, sungguh menakjubkan pekerjaan-pekerjaan tangan-Mu bagi kami. Sebab sungguh ajaib tuh kami mengerti sebagai manusia biasa tuh. Karena lebih dari semua yang ada, karya-Mu yang begitu agung, cinta-Mu yang begitu mulia bagi kami Tuhan. Malam hari ini kami naikkan pujian syukur kami bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib tuh dimengerti. Lebih dari semua yang ada, hikmat-Mu tiada terselami. Kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Sama-sama nyatakan, ku kagum hormat, ku kagum hormat akan Engkau. Amin. Hormat, amin. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat, ku kagum hormat akan Engkau. Amin. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Haleluya. Katakan pujian ini dari awal. Kau sungguh indah tiada taranya Tuhan, Kau sungguh menakjubkan bagi kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib tuh dimengerti. Lebih dari semua yang ada, hikmat-Mu tiada terselami. Kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah, indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Oh, ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan, ku kagum hormat
kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Syukur bagimu, segala puji hormat bagimu Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Mari naikkan pujian baginya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Glory bagimu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau baik. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku kagum hormat akan Engkau. Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan sekali lagi, ku kagum hormat. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan, ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Kami kagum akan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Malam hari ini kami percaya firman-Mu yang menolong kami, yang memberikan kekuatan. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku menerima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Haleluya. Mari naikkan pujian ini dari awal. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami siapkan hati kami dengan firman Allah. Sejauh timur dari mana? Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku.
Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam, jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku. Amin Tuhan. Tiada kau ingat lagi kesalahanku. Betapa besar Tuhan, betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri pulihkanku. Betapa besar, betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri pulihkanku. Pengampunan Tuhan, pengampunan yang kau beri. Pengampunan yang kau, sekali lagi pengampunan Tuhan, pengampunan yang kau beri. Haleluya, pulihkanku. Haleluya. Terima kasih untuk pengampunanmu bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kepada hamba-Nya dipersilakan. Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kembali kita berjumpa di dalam acara MPP, dan kita bersyukur kalau sampai hari ini Tuhan masih terus memelihara kita semua dalam perlindungan Tuhan. Nah, Bapak Ibu sekalian, malam hari ini kita akan berbicara tentang bagaimana kita hidup di tengah-tengah situasi yang sedang kita hadapi. Nah, oleh karena itu saya mengajak Bapak Ibu untuk membaca firman Tuhan yang terambil dari Roma pasal 12 ayat 12. Demikian firman Tuhan. Roma pasal 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, bersabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bersukacitalah dalam pengharapan, bersabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, biarlah kebenaran firman Tuhan ini akan menolong kami, akan menjadikan kami kuat dalam menghadapi situasi apapun. Biarlah Roh Kudus menolong kami untuk mengerti setiap perkataan. Tolong hamba-Mu yang sangat terbatas ini, supaya apa yang keluar dari mulut hamba-Mu
itu boleh menguatkan, boleh menolong kami untuk tetap teguh di dalam keadaan apapun. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebagaimana yang kita baca tadi, bahwa firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa kita disuruh atau diperintahkan untuk bersukacita di dalam pengharapan. Ya, kita semua tahu dalam menghadapi situasi saat ini, maka sulit sekali kita menemukan dasar untuk kita bisa bersukacita. Tetapi firman Tuhan mengatakan, bersukacitalah di dalam pengharapan. Bagaimana kita bisa berharap? Atau apa yang kita dapat jadikan dasar untuk berharap sehingga kita memiliki sukacita? Nah, kalau kita berharap kepada hal-hal yang terjadi di sekitar kita, tentu kita akan sulit untuk bisa bersukacita. Oleh karena itu firman Tuhan ketika berkata bersukacitalah di dalam pengharapan, tentunya pengharapan yang kita jadikan dasar adalah firman Tuhan itu sendiri. Janji-janji Tuhan yang ada di dalam firman-Nya itulah yang kita jadikan pengharapan. Karena tidak ada pengharapan lain yang ada di dalam dunia ini yang bisa dijadikan untuk kita bisa bersukacita. Ada banyak janji-janji Tuhan di dalam firman-Nya, sehingga ketika kita mengerti, ketika kita merenungkan bahwa ternyata firman Tuhan itu berisi janji-janji yang menimbulkan pengharapan, bahwa keadaan, kesulitan, penderitaan yang kita alami itu bukan akhir dari segala-galanya. Oleh karena itu, kita harus mempercayai janji-janji Tuhan di dalam firman-Nya, karena itulah yang akan membuat kita bangkit pengharapannya. Dan ketika pengharapan itu bangkit, maka kita akan bersukacita. Misalnya firman Tuhan yang berkata di dalam Matius 28 ayat 20, ya, berkata, dan ketahuilah aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Firman Tuhan ini adalah janji bahwa Allah akan senantiasa menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Dengan demikian, di tengah-tengah situasi yang sulit kita hadapi saat ini, bahwa sesungguhnya kita tidak sendiri. Ada Allah yang menyertai kita. Ada Tuhan yang menyertai kita. Bahkan sampai akhir zaman, Dia akan menyertai kita. Nah, ketika kita memegang janji Tuhan ini di dalam firman-Nya, ketika kita mempercayai janji Tuhan ini, maka itu akan timbul pengharapan. Oh, ternyata kita bukan sendirian. Oh, ternyata penderitaan yang kita alami ini ada Tuhan yang menyertai kita. Ketika kita memahami janji ini, maka kita akan bersukacita. Kita akan bangkit sukacita kita. Kenapa? Ada harapan bahwa saya akan sanggup melewati kesulitan ini. Saya akan sanggup melalui kesesakan ini. Karena apa? Karena ada Tuhan yang menyertai kita. Oleh karena itu firman Tuhan berkata, ya bersukacitalah. Bukan dalam hal yang lain, dalam pengharapan. Pengharapan akan janji-janji Tuhan. Akan janji-janji penyertaan Tuhan. Itulah yang membuat dasar kita berharap. Itulah yang membuat pengharapan kita muncul. Dan ketika pengharapan itu muncul, maka kita akan bersukacita. Firman Tuhan yang lain berkata bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Wah, ini perkataan Tuhan.
Ini firman Tuhan bahwa hal-hal sulit, pencobaan-pencobaan yang kita alami saat ini, itu adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Jadi, janji Tuhan ini mengatakan bahwa apa yang kita alami itu adalah masih dalam batas kekuatan kita. Jadi Tuhan tidak akan memberikan sebuah pencobaan, Tuhan tidak akan mengizinkan sebuah pencobaan itu datang dalam kehidupan kita, itu melebihi kekuatan kita. Jadi itu biasa. Nah, ini menjadi kekuatan bagi kita bahwa kita akan sanggup menanggungnya, kita akan sanggup melewatinya. Karena kekuatan yang diberikan Tuhan kepada kita itu masih di atas kekuatan masalah yang datang dalam hidup kita, tidak melebihi kekuatan kita. Jadi kita bisa bersuka cita. Ternyata persoalan ini tidak melebihi kekuatan saya. Jadi saya akan mampu melewatinya. Hal lain misalnya firman Tuhan berkata, sebab aku akan membuat segar orang yang lelah, dan setiap orang yang merana akan kubuat puas. Yeremia 31 ayat 25. Aku akan membuat segar orang yang lelah, dan setiap orang yang merana akan kubuat puas. Oh, haleluya. Ini sebuah janji Tuhan, bahwa Tuhan akan membuat segar orang yang lelah, dan setiap orang merana akan kubuat puas. Saudara dan saya mungkin merasa lelah dalam menghadapi kesulitan yang kita hadapi saat ini. Tetapi ada sebuah janji Tuhan di dalam Yeremia 31 ayat 22 bahwa Dia akan membuat segar. Dia akan membuat kesegaran di dalam orang yang lelah, dan setiap orang yang merana akan dibuat puas oleh Tuhan. Ini sebuah janji bahwa Tuhan adalah sumber kekuatan itu sendiri. Tuhan yang akan membuat kita bangkit dari kelelahan. Akan ada kesegaran yang diberikan Tuhan. Nah, ketika kita mendasarkan pengharapan kita kepada firman Tuhan, maka ada sukacita. Ya, oh ternyata ini bukan akhir dari segala-galanya. Oleh karena itu, firman Tuhan mengatakan bersukacitalah dalam pengharapan. Ada pengharapan yang kita bisa bangkitkan. Bukan dari dunia ini, tetapi dari janji-janji firman Tuhan. Nah, yang kedua, ya firman Tuhan berkata bahwa bersabarlah di dalam kesesakan. Saudara, sering kita berpikir bahwa menjadi orang Kristen itu akan oke dalam segala hal. Tidak, ternyata ketika kita mengalami kesesakan, firman Tuhan berkata supaya kita bersabar. Bukan kita lari dari kesesakan itu, tetapi bersabar. Kita melakukan diam, tetap telaten di dalamnya. Kita tidak lari dari kesesakan itu, tetapi kita menanggungnya dengan sabar. Jadi Tuhan menyuruh kita bersabar di dalam menghadapi kesesakan. Ya, kita tidak gampang bersungut-sungut, kita menahan hati kita. Ya, kita tidak marah, protes. Kenapa ini terjadi? Kenapa Tuhan izinkan ini dalam hidup saya? Tidak, tapi kita bersabar, ya. Kita menahan nafsu untuk marah, kita menahan hati kita untuk protes. Kesesakan ini berbicara bukan hanya kesesakan yang kita alami sekarang, ya. Kesesakan ini dalam bahasa lainnya dikatakan adalah tribulasi, tribulation, ya. Jadi sebuah kesesakan yang luar biasa. Bahkan di dalamnya termasuk juga persekusi, aniaya. Tuhan memerintahkan untuk kita bersabar.
menanggungnya. Ya, kita harus bersabar, kita tidak protes, kita tidak menahan amarah, kita bisa menahan hati kita untuk berontak. Kenapa? Ya karena ada janji-janji Tuhan tadi. Ya. Ada janji-janji Tuhan yang membuat kita punya pengharapan bahwa ini akan selesai bersama dengan Tuhan. Tapi kita disuruh bertahan di dalamnya, kita disuruh bersabar di dalamnya. Oleh karena itu, kita nggak boleh bersungut-sungut, kita nggak boleh marah, ya apalagi menyalah-nyalahkan orang lain, menyalah-nyalahkan pemerintah, menyalah-nyalahkan suami atau istri, tetapi kita disuruh bersabar menanggungnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, di samping kita harus bersukacita di dalam pengharapan dan kita tetap bersabar di dalam kesesakan, di dalam penderitaan, apalagi masa-masa pandemi ini, maka kita harus juga yang ketiga adalah berdoa. Ya, berdoa dengan tekun, bertekun di dalam doa. Nah, Bapak Ibu sekalian, ya berbicara doa, bahwa doa itu bukan saja kita berbicara kepada Tuhan dengan mengajukan sejumlah permintaan. Ya, berdoa adalah sebuah hubungan pribadi kita dengan Tuhan, di mana di dalamnya adalah sebuah pengakuan akan kebesaran Tuhan, akan pengagungan Tuhan, di mana di dalamnya juga kita merindukan apa yang menjadi kehendak Tuhan itu terjadi di dalam hidup kita. Baru pada bagian lain kita menyisipkan permohonan kita atau permintaan kita kepada Tuhan. Nah, berdoa dikatakan di sini bertekun di dalam doa. Jadi bukan doa sekali-sekali atau doa ketika kita ada perlunya saja, tetapi doa itu adalah sebuah ketekunan, sebuah pekerjaan yang dilakukan terus-menerus, bertekun, telaten, ya. Dan bertekun di dalam doa itu juga berbicara bagaimana kita dengan keras hati, dengan ngotot kepada Tuhan, ya, dengan kesungguhan kepada Tuhan, itu adalah bertekun di dalam doa. Nah, Bapak Ibu sekalian, ketika kita berdoa, bahwa Tuhan menghendaki bahwa doa itu bukan dilakukan saat kita butuh saja, ya, tetapi itu menjadi sebuah ketekunan, sebuah pekerjaan yang dilakukan berulang-ulang, baik di dalam hal bersukacita, baik di dalam hal kita bersabar. Itu adalah sebuah pekerjaan yang dilakukan terus-menerus. Ya, kita harus bersukacita setiap hari dalam pengharapan akan janji-janji Tuhan. Kita harus bersabar di dalam kesesakan yang kita alami. Setiap ada kesesakan kita harus bersabar. Dan kita juga harus terus-menerus berdoa, membangun hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Ya, bukan hanya isinya meminta-minta, tetapi ada sebuah kesadaran bahwa Tuhanlah Allah yang layak disembah, Allah yang ditinggikan. Tuhanlah yang membuat semua rencananya jadi di dalam hidup kita. Baru kita boleh meminta apa yang kita butuhkan kepada Tuhan. Ini adalah sebuah ketekunan yang harus dibangun terus-menerus. Kalau kita tidak melakukannya di situasi yang sangat sulit saat ini, maka akan sulit bagi kita untuk bisa bertahan sebagai orang-orang yang dikasihi Tuhan. Kita bisa saja keluar, kita bisa saja menjadi orang-orang yang gagal melewati masalah ini. Karena apa? Karena kita tidak punya pengharapan, karena kita tidak bisa bersabar, atau kita tidak bertekun di dalam doa. Tetapi puji Tuhan bahwa firman Tuhan ini menawarkan kepada kita bahwa di tengah-tengah sulit apapun saat ini, di tengah-tengah kesulitan yang kita hadapi saat ini, maka
ada janji-janji Tuhan yang bisa membuat kita memiliki pengharapan, dan itu akan membangkitkan sukacita kita. Bahwa kita tidak dibiarkannya sendiri. Bahwa Tuhan punya janji, punya firman, punya perkataan yang membuat kita bersukacita. Ketika kita bisa bersukacita, maka itu akan memampukan kita bersabar melalui kesesakan yang kita hadapi. Karena ada kekuatan dari Tuhan yang menyertai kita. Oleh karena itu, jangan lupa kita bahwa dalam keadaan sesulit apapun, mari kita tetap bertekun di dalam doa. Kita ngotot melakukan ini terus-menerus sebagai sebuah pekerjaan yang dilakukan terus-menerus. Bukan hanya ketika kita butuh kepada Tuhan baru kita berdoa, tapi sebuah kegiatan yang terus-menerus dilakukan secara berulang-ulang. Biarlah renungan firman Tuhan yang singkat ini menolong kita untuk bisa melalui badai yang sedang menimpa kita, pandemi COVID yang belum selesai ini, sehingga kita tetap ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Kita tidak lari, kita tidak hancur, tetapi kita tetap bertahan, kita tetap kuat, kita tetap bisa melalui ini karena Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini menolong kita untuk tetap hidup di dalam perlindungan Dia. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom. Puji Tuhan, malam hari ini kita telah selesai dengan doa pujian penyembahan dan firman Tuhan. Kita percaya semua kita diberkati Tuhan. Amin. Bapak Ibu, diumumkan untuk kita semua, jangan lupa hari Minggu kita akan berjumpa lagi dalam ibadah Minggu pagi disertai ibadah sekolah Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya berkat yang terbaik dari Allah Bapa di sorga, sumber dari segala berkat, serta cinta kasih sayang dari anaknya yang tunggal Tuhan kita, persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus, damai sejahtera sukacita yang senantiasa berlimpah-limpah, menyertai kita mulai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba sudah berdoa dan memohonkan berkat atas umat-Mu. Semua yang percaya dan diberkati Tuhan, katakan amin.